Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Triwijaya dari kelompok 6 dengan tema tunarungu dan tunawicara ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Krisna Triwijaya, NPM 1911050, Nandini Lindar 1911061, Triindah Susanti 1911068, Erina Hidayati 1911087. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian tunarungu dan tunawicara. Tunawicara adalah apabila seorang mengalami kelainan dari pengucapan, bahasa, maupun suaranya dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Kemudian tunarungu merupakan anak yang mengalami gangguan pendengaran yang diklasifikasikan dengan keadaan tuli dan kurang pendengaran. Kemudian slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab dan dampak tunarungu. Penyebab tunarungu, gangguan pendengaran ini biasanya terjadi pada telinga luar, tengah, maupun bagian dalam. Letak gangguan secara anatomis tersebut mengklasifikasikan tunarungu menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama tipe konduktif, tipe sensorineural, dan tipe campuran. Kemudian dampak sosial dari tunarungu. Dampak sosial dari tunarungu yaitu berdampak langsung pada individu tersebut, dan dampaknya adalah terhambatnya komunikasi verbal maupun lisan, baik secara ekspresif maupun responsif, sehingga sulit berkomunikasi dengan lingkungan orang yang mendengar, yang lazim menggunakan bahasa verbal sebagai alat komunikasi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Andin. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri tunarungu. Meskipun secara fisik, anak tunarungu hampir sama dengan anak normal, namun anak tunarungu ada ciri-ciri yang tersendiri yang sering terjadi. Yang pertama, anak tunarungu sering merasakan bingung dan melamun. Yang kedua, sering bersikap tak acuh. Yang ketiga, sering bersikap agresif. Yang keempat, perkembangan sosialnya terbelakang. Kemudian yang kelima, keseimbangannya kurang. Yang keenam, kepalanya sering miring. Yang ketujuh, sering meminta orang lain untuk mengulangi kalimat yang mereka bicarakan. Kemudian yang kedelapan, jika bicara sering membuat suara-suara tertentu. Yang kesembilan, jika bicara sering dengan menggunakan tangan. Kemudian yang ke-10, jika bicara sering terlalu keras ataupun sebaliknya. Yang ke-11, sering sangat monoton. Kemudian yang terakhir, tidak tepat dan kadang-kadang menggunakan suara hidung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab tunawicara. Jadi penyebab tunawicara ini bisa karena adanya gangguan pada syaraf seperti pada cerebral palsy dan terutama pada gangguan pendengaran yang didapat sejak lahir atau didapat kemudian. Nah, banyak hal yang dapat menyebabkan tunawicara, baik faktor fisik, mental, maupun kombinasi keduanya. Secara garis besar, penyebab tunawicara ini dapat digolongkan ke dalam 4 faktor. Nah, 4 faktor ini yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Faktor sentral. Faktor ini meliputi adanya kerusakan pada susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal yang spesifik, lalu mengalami keterbelakangan mental, autisme, attention deficit hyperactive atau ADHD, dan gangguan fungsi kognitif lainnya. Yang kedua, faktor periferal. Faktor ini berhubungan dengan gangguan sensorik atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Anak juga bisa menjadi tunawicara ketika motorik
yang berhubungan dengan kemampuan berbicaranya terganggu. Yang ketiga ada faktor lingkungan dan emosional. Bentuk dari faktor ini misalnya saat anak mengalami penelantaran, penganiayaan, maupun gangguan dalam perilaku dan emosi lainnya. Yang keempat ada campuran. Faktor ini merupakan gangguan dari faktor sentral, periferal, dan atau lingkungan. Selanjutnya, ada dampak ABK, tunarungu, dan wicara pada diri sendiri. Yang pertama ada kognitif. Kognitif itu anak-anak tunarungu dan wicara membutuhkan stimulasi agar kemampuan mereka dapat dioptimalkan. Yang kedua, fisik motorik. Anak-anak tunarungu dan wicara merupakan anak yang menyandang disabilitas sensorik. Oleh karenanya, anak-anak tunarungu dan wicara ini memerlukan adanya media pembelajaran seperti pembelajaran bahasa isyarat. Yang ketiga ada sosial. Terhambatnya komunikasi verbal atau lisan baik secara ekspresif maupun reseptif. Yang terakhir emosi, mood yang berlebihan dan menarik diri atau bahkan menutup dari sebuah komunitas serta kurang percaya diri. Hal ini disebabkan oleh karena komunikasi yang terputus.